Cara unik Sinteyong, poles skill dan kemampuan Ramadan Sananta serta Dimas Derajat. Informasi selanjutnya, Sinteyong mengatakan timnas Indonesia bakal mengubah strategi di leg kedua untuk menghadapi Brunei Darussalam. Dan yang terakhir, nyesek banget. Media Korea Selatan anggap uji coba melawan timnas Vietnam tidak membawa manfaat. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi yang pertama, cara unik Sinteyong untuk poles skill dan kemampuan Ramadan Sananta serta Dimas Derajat menarik untuk diulas. Pasalnya, di bawah kepelatihan Sinteyong lah kedua pemain ini tampil apik saat berseragam timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia seakan tidak memiliki seorang striker nomor 9 murni. Pemain nomor 9 adalah pesepak bola yang berada di posisi ujung tombak dan memiliki tugas utama mencetak gol. Terakhir kali timnas Indonesia memiliki pemain lokal yang cocok menghuni posisi tersebut adalah Bambang Pamungkas. Setelah itu, timnas Indonesia selalu kesulitan mencari pemain bagus hingga harus bergantung pada banyak pemain asing yang moncer di Liga Indonesia, kemudian dinaturalisasi seperti Christian Gonzalez dan juga Beto Goncalves. Namun di era Sinteyong, pencarian akan penyerang berkualitas mulai terjawab sudah. Striker lokal yang cocok dengan posisi nomor 9 muncul dalam diri Dimas Derajat dan Ramadan Sananta. Ketajaman Dimas Derajat dan Ramadan Sananta ditunjukkan di leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mempertemukan timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam. Pada laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 12 Oktober malam kemarin, Dimas Derajat mencetak hat-trick dan Ramadan Sananta mengemas brace. Meski di atas kertas, timnas Indonesia diunggulkan kontra Brunei Darussalam. Permainan full defense sang lawan terbukti menyulitkan skuad Garuda di babak pertama. Pada momen inilah bukti kecerdasan Sinteyong dalam memoles skill dan kemampuan Dimas Derajat serta Ramadan Sananta terlihat. Pelatih asal Korea Selatan ini mengubah taktik di babak kedua yang membuat potensi asli Dimas Derajat dan Ramadan Sananta keluar dengan mengubah taktik yang mana lebih banyak melepaskan crossing di babak pertama diubah dengan permainan kombinasi di babak kedua. Hal itulah yang membuat timnas Indonesia mencetak 4 gol di babak kedua. Semua gol yang tercipta di babak kedua dilesakkan Ramadan Sananta dan Dimas Derajat. Alhasil timnas Indonesia menang dengan skor 6-0. Pola penerapan taktik seperti inilah yang hampir tidak pernah dilakukan pada pelatih timnas Indonesia sebelumnya, terkhusus pada pelatih lokal. Mereka lebih gemar mengandalkan permainan yang banyak dribble dan juga umpan jauh. Alhasil, kemampuan asli seorang striker kerap kali tidak keluar secara optimal, sebagai contoh pada babak 16 besar Asian Games 2023. Timnas Indonesia yang berhadapan dengan Uzbekistan memainkan permainan long ball dengan Ramadan Sananta yang berada di posisi ujung tombak. Namun seperti yang diketahui di laga itu, Ramadan Sananta kesulitan karena kerap kali berjuang sendiri di lini depan. Akan tetapi di bawah kepelatihan Sinteyong, Ramadan Sananta lebih bisa memaksimalkan kemampuannya karena ada banyak pemain lain yang siap membantunya untuk mencetak gol dengan berbagai pola serangan kombinasi. Dengan gaya kepelatihan Sinteyong yang bisa mengoptimalkan kemampuan dan skill penyerang seperti Ramadan Sananta dan Dimas Derajat, besar kemungkinan keduanya akan terus menjadi tumpuan timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depannya. Dan di informasi selanjutnya, Sinteyong memprediksi jika timnas Indonesia bakal menghadapi kesulitan saat menjalani leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Brunei Darussalam di Hassanal Bolkiah National Stadium pada Selasa 17 Oktober. Menurutnya, tuan rumah bakal tampil habis-habisan untuk mendapatkan hasil yang positif di depan pendukungnya. Untuk mengantisipasi itu, Sinteyong bakal menyesuaikan strategi berbeda di laga nanti.
Ya, memang Brunei sangat bekerja keras di leg pertama, tetapi tim kami berada di level lain dibandingkan Brunei. Dan saya yakin Brunei bakal bekerja keras di kandang sendiri ya. Karena itu saya akan menyesuaikan strategi dan bekerja semaksimal mungkin. Jelas Sinteyong dalam konferensi persnya pada Senin 16 Oktober. Ya, peluang lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia cukup terbuka. Hal ini lantaran skuad Garuda berhasil menang 6-0 pada pertemuan pertama melawan Brunei. Ya, meski meraih kemenangan besar di leg pertama, namun Sinteyong mengaku tidak mengetahui timnas Indonesia bisa mencetak gol atau tidak ke gawang Brunei. Namun, ia ingin timnas Indonesia bisa bermain sesuai dengan strategi. Ya, bisa saja kita cetak gol banyak atau tidak, tetapi kami akan lebih fokus untuk November nanti. Jadi kita akan melakukan permainan yang kita inginkan besok, kata Sinteyong. Dan informasi yang terakhir, uji coba melawan timnas Vietnam tidak dapat respon positif dari publik Korea Selatan. Sebab dengan level Vietnam saat ini, laga uji coba itu dinilai tidak membawa manfaat bagi Korea Selatan. Korea Selatan memainkan 2 laga uji coba pada FIFA Matchday untuk edisi Oktober 2023 ini. Pada 13 Oktober lalu, Son Heung-min dan kolega bersua dengan Tunisia. Korea Selatan menang dengan skor 4-0 pada laga tersebut. Selanjutnya pada 17 Oktober 2023, Korea Selatan akan berhadapan dengan Vietnam dan laga ini akan dimainkan di Stadion Suwon World Club mulai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Ya, rupanya uji coba melawan Vietnam ini tidak dapat sambutan yang bagus dari publik Korea Selatan. Media Korea Selatan yang bernama Star Money Today membuat kritik pedas pada agenda yang disusun oleh KFA pada FIFA Matchday untuk edisi Oktober 2023. Laga uji coba lawan Vietnam itu dinilai tidak memberikan nilai lebih untuk pasukan Jurgen Klinsmann. Apa sih manfaatnya bermain melawan Vietnam? Vietnam hanya tim dengan kekuatan rata-rata di Asia. Ketika pelatih Park Hang-seo melatih, maka Vietnam muncul sebagai kekuatan sepak bola di Asia Tenggara. Namun pencapaian mereka belakangan ini mengecewakan, kata mereka. Pada era Park Hang-seo, Vietnam memang punya prestasi yang cukup bagus. Vietnam cukup kompetitif pada babak kualifikasi Piala Dunia 2022. Vietnam juga sangat kuat pada kelompok usia.